Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Berlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pandemi COVID-19 di Indonesia hampir 1 tahun. Kasus pertama bulan Maret tahun 2020, sekarang kita sudah mau menjelang bulan Februari 2021. Memang kalau ngomongin pandemi, salah satu hal yang harus kita tingkatkan adalah imunitas untuk menciptakan sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh ini juga bisa didapatkan kalau kita divaksin, karena vaksin ini berfungsi untuk menghalau penyakit yang berasal dari virus atau juga bakteri seperti COVID-19. Oleh karena itu, jangan takut divaksin. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Jangan takut divaksin. Namun sebelum membahas tema kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa hal untuk menghilangkan rasa takut yang berlebihan. Apa saja kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Tenangkan diri. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting kalau kita mau memutuskan segala sesuatu. Salah satunya adalah mungkin dengan program vaksin yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejak 13 Januari 2021 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Jadi kalau bisa kita harus menenangkan pikiran dulu untuk mendapatkan hasil terbaik, itu keputusan terbaik yang akan kita lakukan. Kita lihat yang kedua. Cari informasi terpercaya. Sekarang media sosial itu sudah tersebar di berbagai platform seperti itu. Jadi kalau bisa selama pandemi ini atau selama hal apapun ketika kita ingin membuat keputusan, harus mencari dari sumber yang terpercaya. Jangan percaya sama namanya hoax atau broadcast yang sumbernya nggak jelas gitu ya. Alih-alih kita bisa tenang, bisa mendapatkan hasil yang positif, malah yang ada negatif. Kita pikirannya negatif mulu gitu ya. Jadi kalau bisa harus mencari sumber yang terpercaya, kalau bisa dari ahlinya atau dari pemerintah gitu ya. Kita lihat yang ketiga. Pertimbangkan untung dan risikonya. Nah, ini menjadi skala prioritas gitu ya. Jadi kita harus lihat-lihat nih, untungnya apa ya, risikonya apa ya, kurangnya apa ya. Jadi kalau bisa kita jangan karena ikut-ikut teman gitu atau ikut orang yang lain gitu. Tapi kita harus benar-benar tahu untung dan risiko kita memutuskan sesuatu gitu ya. Kita lihat yang keempat. Diskusi dengan ahlinya. Nah, ini menjadi sangat penting gitu. Kalau bisa diskusi jangan sama Mbah Google atau diskusi sama temen yang nggak tahu ilmunya gitu, nggak tahu pengetahuannya. Jadi kalau kita mau diskusi tentang hal apapun, terutama kayak vaksin gitu ya, kita harus diskusi sama dokter gitu, entah itu spesialis penyakit dalam atau yang lain sebagainya untuk tahu sebenarnya vaksin itu apa sih, terus kemudian fungsinya apa, manfaatnya juga apa ya. Yang terakhir adalah buat keputusan. Nah, ini kalau sudah melakukan step 1, 2, 3, dan 4, step yang terakhir adalah buat keputusan untuk tahu, oke, kayaknya saya mau divaksin deh. Karena ternyata lebih banyak manfaatnya daripada kurangnya. Oke, itu dia tadi 5 cara untuk mengurangi rasa takut dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa cara yang mungkin kita bisa lakukan untuk mengatasi rasa takut atau lagi rasa takut yang berlebih gitu ya. Apalagi sekarang ada program vaksin dari pemerintah ataupun hal-hal lain yang kita rasa kayak aduh ini bisa nggak ya, ini bermanfaat nggak ya, ini segala macam lah gitu ya. Itu berkumpul semuanya di pikiran kita. Nah, untuk mengatasi rasa takut yang berlebih kita bisa melakukan beberapa hal. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Nidia Dwika Putri MPASI psikolog dari Askara Pelangi. Assalamualaikum Mbak Nidia, apa kabar? Selamat pagi. Salam, selamat pagi Mas Neng. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mbak ya. Oke Mbak, hari ini kita akan membahas sebenarnya sih konteks utamanya adalah untuk mengatasi rasa takut berlebih ketika ada program vaksin gitu ya. Jadi orang berpikir ini itu. Tapi kita mau ngomongin juga secara general gitu. Mengatasi rasa takut secara umum juga gitu. Mungkin salah satunya ya adalah ketakutan orang mau program vaksin. Tapi kita mau ngomongin secara general. Nah, salah satu hal yang kita bisa lakukan pertama adalah menenangkan diri atau tenangkan diri. Ini gimana caranya dan betul nggak caranya? Jadi sebenarnya rasa takut itu suatu bentuk respon alamiah yang dimiliki oleh manusia. Jadi itu sebenarnya normal ya Mas Met ya. Ya. Justru sebenarnya dengan ada rasa takut itu kita jadi lebih mampu untuk waspada, untuk proteksi diri kita. Jadi rasa takut ini juga sebagai salah satu bentuk mekanisme untuk perlindungan diri kita. Nah, ketika kita dalam kondisi atau situasi yang menakutkan, tubuh kita itu bereaksi, memberikan respon secara fisik. Seperti misalnya kerja tubuh menjadi 2 kali lipat lebih berat dari biasanya, detak jantung menjadi lebih cepat, terus tekanan darahnya juga menjadi meningkat, nafasnya juga menjadi lebih pendek-pendek gitu
kan, itu yang terjadi. Sehingga penting sekali untuk kita menenangkan diri dengan cara misalnya minum air putih, lalu yang kedua itu sadari nafas atau melakukan teknik relaksasi. Dengan kita sadari nafasnya secara lebih pelan, otomatis itu akan mempengaruhi kerja tubuh juga menjadi lebih pelan, detak jantungnya kembali ke kondisi yang normal, itu akan mempengaruhi tubuh kita menjadi lebih rileks. Jadi penting sekali. Nah, ketika kita dalam kondisi cemas ataupun misalnya takut, tubuh kita kan juga bereaksi secara fisik ya. Yang terjadi, kemampuan kognitif kita ibaratnya jaringan itu langsung offline, Mas. Jadi sulit bagi kita untuk kita dalam kondisi yang takut secara berlebihan gitu. Jadi penting sekali sebenarnya untuk melakukan menenangkan diri dengan cara minum air putih, sadari nafas atau lakukan teknik relaksasi. Oke, tapi Mbak Nidia ini kan kalau kita ngomongin panik, khawatir, takut gitu ya, itu kan sesuatu yang bergejolak gitu dalam diri atau dalam jiwa kita gitu. Nah kemudian untuk menenangkan diri itu bukan hal yang mudah gitu. Kita sudah minum air putih, tarik napas yang dalam, keluarkan seperti itu memang bisa gitu. Tapi apakah kemudian ini bisa menjadi cara yang lumayan instan dan apakah bisa diaplikasikan oleh semua orang atau bisa diaplikasikan ke semua orang tapi mungkin butuh timing yang agak beda-beda gitu. Apa ya, ngabisin waktunya beda. Mungkin ada yang bisa semenit udah mulai agak tenang, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit atau bahkan bisa sejam gitu Mbak. Ya, jadi ini bisa dilakukan oleh setiap orang. Tapi memang Mas, kembali lagi nggak ada target. Artinya gini, masing-masing orang berespon terhadap situasi stres atau misalnya situasi yang menakutkan kan berbeda-beda, tergantung dari bagaimana pengalaman dia atau kepribadiannya dia gitu ya. Jadi tuh ketika melakukan menyadari nafas atau teknik relaksasi itu nggak ada target. Sampai kita yang bisa merasakan sendiri, individunya sendiri merasakan sudah cukup untuk tenang belum? Ada perubahan nggak setelah dia melakukan sadari nafas atau teknik relaksasi? Detak jantungnya menjadi lebih pelan nggak? Terus tubuhnya menjadi lebih rileks nggak? Jadi ketika kita melakukan relaksasi, kita juga melakukan body scanning gitu Mas. Ada perubahan nggak sih dari fisiknya kita gitu? Jadi masing-masing orang bisa saja berbeda-beda. Mungkin Mas Med 1 menit apa 2 menit udah merasakan efeknya ya. Oh iya, saya menjadi lebih kan ya. Mungkin saya bisa berbeda gitu. Jadi nggak ada target. Nggak ada target ya. Orang itu harus Oke, siap. Jadi semua orang itu berbeda-beda gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua, cari informasi terpercaya. Nah, sekarang kan media sosial itu banyak sekali informasinya nih Mbak Nidia yang kemudian nggak tahu ini benar atau hoax atau seperti apa gitu. Akhirnya orang jadi terbayang-bayang. Padahal ini hoax, tapi akhirnya orang terbayang-bayang, jadi takut, khawatir, dan akhirnya ya ketakutan yang berlebih gitu. Apakah kemudian mencari informasi yang terpercaya ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi rasa takut berlebih? Iya, setelah kita berhasil menenangkan diri, tentunya tahap berikutnya adalah mencari informasi. Nah, kita kan sangat mudah sekali ya Mas ya untuk terpapar berbagai macam informasi dengan sangat cepat sekali. Paling cepat itu dari broadcast di WA gitu. Nah, kita mesti cari tahu dulu informasi yang kita dapat itu validitasnya seperti apa sih, sumbernya terpercaya atau enggak. Jadi ada baiknya ketika kita mencari informasi melalui media, pastikan sumber informasinya itu terpercaya. Misalnya dari Kemenkes seperti itu ya terkait dengan vaksin. Dengan kita tahu informasinya ini valid atau enggak, itu bisa jadi bahan pertimbangan sebenarnya buat kita. Jadi gini Mas, kalau misalnya saya gambarkan siklusnya itu pikiran, perasaan sama tindakan itu saling mempengaruhi. Nah, pertama kali itu yang muncul sebenarnya kan pikiran, membuat kita takut berlebihan karena pikiran-pikiran yang irasional atau pikiran-pikiran negatif gitu ya, karena kita terpapar oleh informasi-informasi yang juga mungkin belum terlalu jelas. Setelah itu akan mempengaruhi perasaannya kita, emosi yang muncul jadi positif apakah negatif, jadi takut. Nah, ketika emosinya yang muncul negatif, cenderung akan mempengaruhi tindakan kita berikutnya. Akhirnya setelah mempertimbangkan, merasa informasinya juga ini kok banyak negatifnya ya, misalnya akhirnya kita memutuskan nggak mau deh untuk ikut vaksin karena membahayakan diri saya seperti itu. Jadi penting sekali sebenarnya untuk mencari sumber informasi dari yang sangat terpercaya. Oke, jangan sampai kita kehilangan suatu manfaat dari program tertentu, contohnya vaksin, hanya gara-gara salah informasi gitu ya. Padahal ini juga untuk kepentingan diri kita dan juga untuk kepentingan orang banyak. Oke, kita lanjut yang ketiga nih Mbak Nidia. Pertimbangkan untung dan risikonya. Oke, setelah tenangkan diri, cari informasi. Nah, dari informasi yang kita dapat, kita bisa lihat nih maksudnya untung dan risikonya gitu. Betul nggak Mbak Nidia? Iya, betul. Dengan adanya informasi kan kita kalau perlu di list ya Mas ya, positif negatifnya apa sih?
kan ya. Lebih banyak positifnya apa negatifnya bukan ya. Yang membuat kita khawatir kan ya tadi karena ada pikiran-pikiran negatif, terus sumber-sumber informasi yang kita dapat juga dari mungkin lebih banyak dari broadcast seringan juga hoax ya Mas ya. Betul. Kita mesti cross check lagi. Perlu sekali untuk mengumpulkan banyak informasi, cuman makanya yang paling penting ketika mencari informasi pastikan sumbernya itu terpercaya karena too much information juga itu membuat kita jadi overwhelmed gitu kan ya, jadi malah bingung ini yang mana percaya gitu. Dengan adanya informasi yang kita ketahui, wawasan kita menjadi lebih luas, kita lebih mampu untuk mempertimbangkan, memilih mau mengambil keputusan ikut vaksin atau enggak gitu. Oke, berarti kita sudah bisa menakar nih untung dan risikonya seperti apa, plus minusnya seperti apa. Ya segala hal sesuatu di dunia ini pasti ada plus minusnya gitu ya Mbak ini dia. Tapi kemudian kita harus lihat kadarnya, maksudnya lebih banyak positifnya atau negatifnya. Dan ini berdampak hanya ke personal atau ke halayak ramai gitu, ke banyak orang seperti itu ya. Kita lihat yang selanjutnya. Nah setelah tenangkan diri, cari informasi, terus pertimbangan untung dan risikonya, selanjutnya adalah diskusi dengan ahlinya. Nah ini diskusi dengan ahlinya apakah kemudian menjadi salah satu solusi juga setelah kita ikut cari informasi terus kemudian mempertimbangkan untung dan risikonya ini Mbak Nidia? Nah ini juga nggak kalah penting Mas. Kadang-kadang kita kan mencari informasi paling cepat itu melalui apa? Mbak Google ya Mas ya. Cuman ketika kita mencari cetak ataupun media online itu sifatnya hanya komunikasi satu arah. Betul. Gitu ya. Kita hanya membaca tapi nggak bisa bertanya, akhirnya kita cari lagi. Nah, kenapa sebaiknya coba langsung berdiskusi atau berkonsultasi kepada ahlinya, profesional, tenaga medis. Mereka pasti lebih paham, karena kan banyak sekali informasi yang jadi simpang siur. Aduh, saya nggak mau deh divaksin gitu kan ya, karena untuk vaksin itu sendiri kok sesingkat ini udah langsung diuji cobakan segala macam, takut menjadi kelinci percobaan gitu ya. Jadi ada baiknya tanya langsung sama profesional tenaga medis yang terpercaya gitu. Karena kalau misalnya sekedar kita misalnya berdiskusi atau misalnya bertanya sama orang atau misalnya teman yang juga sama-sama nggak paham, sama-sama takut juga, sama-sama cemas juga, akhirnya semakin rasa takutnya semakin berlebihan gitu Mas. Oke, berarti ini indikasinya adalah sharing atau bertanya sama orang yang salah akan menghasilkan keputusan yang salah juga atau pemahaman yang salah juga berarti ya Mbak Nidia ya? Ya, bisa. Jadi misalnya kalaupun misalnya mungkin sama yang udah melakukan, yang sudah ikut vaksin itu boleh gitu ya, tanya gimana rasanya, apa sih efeknya. Terus paling penting juga tanya dengan yang tenaga profesional seperti tenaga medis kayak gitu. Mereka juga pasti lebih paham gitu kan. Oke, berarti lebih paham ya. Berarti memang benar-benar harus bertanya sama ahlinya atau orang yang sudah berpengalaman mengalami atau divaksin seperti itu ya. Apakah kemudian ada side effect-nya atau enggak seperti apa gitu ya. Ini sangat luar biasa. Kita lanjut yang terakhir nih Mbak Nidia. Nah ini setelah melakukan tenangkan pikiran, cari informasi, pertimbangan untung dan risiko, diskusi dengan ahli. Ini kayaknya semua cara sudah dilakukan untuk menentukan atau mengatasi rasa takut yang berlebih. Tinggal step terakhir adalah buat keputusan. Nah buat keputusan ini menjadi hal yang sangat krusial karena ini tentang go atau stop gitu ya, untuk divaksin atau tidak divaksin seperti itu. Nah kemudian membuat keputusan ini menjadi hal yang sulit tidak untuk kemudian dilakukan ketika kita sudah melakukan step 1 sampai 4 tadi nih Mbak Nidia? Oke, ketika sudah melakukan 4 step di atas sih harapannya menjadi lebih mudah ya Mas ya untuk membuat keputusan. Sudah mengumpulkan berbagai macam informasi dan dari sumbernya yang juga cukup valid, sudah berdiskusi juga sama para pakar atau bahkan sama orang yang sudah melakukan gitu ya, sudah berpengalaman gitu kan ya. Nah harapannya bisa mengambil keputusan dengan yakin, tapi ketika mengambil keputusan juga pastikan bahwa keputusan itu memang datang dari dalam diri kita, bukan hanya karena sekedar ikut-ikutan ya Mas. Sebenarnya ketika kita sudah melakukan di atas kan itu pun memunculkan insight ya Mas ya di dalam diri, oh iya ternyata lebih banyak loh ketika saya mengikuti program vaksin ini. Selain mendukung juga program pemerintah, juga saya bisa ikut serta untuk membantu menurunkan angka COVID gitu ya Mas ya. Terus itu juga manfaatnya buat diri saya sendiri. Jadi seperti setelah menjalani 4 step tersebut, ya harapannya mendapatkan insight ke diri sendiri dan mengambil keputusan memang karena menyadari itu penting buat saya gitu. Apalagi kalau sekarang kan kita lihat banyak juga tenaga medis, tenaga kesehatan yang menjadi fase pertama dari program vaksin ini sendiri sudah melakukan vaksin dan alhamdulillahnya sampai sekarang aman-aman saja seperti itu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi insight untuk kita semuanya bahwasanya jangan takut berlebih, cari informasi, diskusi dengan ahli, pertimbangan untung risikonya.
dan kemudian buat keputusan untuk divaksin seperti itu ya Mbak Nidia. Terima kasih Mbak Nidia sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita doakan Indonesia semoga terlepas bebas dari pandemi dan kita bisa hidup seperti sedia kala gitu ya Mbak Nidia. Terima kasih Mbak Nidia. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat-sehat terus. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Jangan takut divaksin. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini, jangan takut divaksin. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Anissa Maloveni SPPD, spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital Cibubur. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Anissa, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Met. Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik juga, terima kasih Dokter Anissa. Dok, hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang ini kayaknya edukasinya penting banget nih Dok selama masa pandemi, apalagi sudah dimulai sejak 13 Januari 2021 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah melakukan vaksinasi COVID-19 pertama seperti itu ya Dok ya. Nah hari ini kita akan membahas jangan takut divaksin. Tema kita adalah tentang vaksin COVID-19 gitu. Tapi kita akan bahas tentang vaksin secara umumnya terlebih dahulu nih Dok. Yang dimaksud dengan vaksin itu apa dan komposisi di dalam vaksin itu apa sebenarnya Dok? Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Met. Vaksin itu merupakan suatu preparat biologis ya yang memang dibuat untuk menimbulkan sistem respon imun. Ya, jadi begitu vaksin itu masuk ke dalam tubuh kita akan dikenali sebagai suatu benda asing yang akan mengaktifkan sistem imun dan setelah itu akan timbullah suatu sel memori ya yang akan diingat. Jadi suatu saat akan masuk yang benar-benar virus yang virulen ya, karena kan vaksin itu sebenarnya tidak virulen karena sudah diinaktivasi ya. Begitu masuk yang benar-benar virulen sudah ada sel memori atau ingatan dari tubuh kita tersebut sehingga akan bereaksi sistem imun tersebut dengan lebih cepat dan lebih efektif. Sehingga vaksin ini jika memang terkena akan hanya ringan, jadi melindungi terhadap penyakit yang berat dan mengurangi angka kematian. Untuk molekul vaksin tersebut, selain vaksin biasanya ada adjuvan. Adjuvan itu dibuat agar vaksin itu lebih efektif meningkatkan sistem respon imun. Misalnya pada pasien yang kita gunakan saat ini, kuartal yang Januari sampai April ya, CoronaVac atau Sinovac ini, itu ada adjuvannya berupa aluminium ya. Selain itu ada zat-zat preservatif lain ya, atau untuk membuat lebih tahan lama ya, atau bebas dari kuman atau mikroba ya. Ada juga, memang hal ini sudah secara penelitian memang sudah termasuk aman. Sudah aman ya, oke. Dok, tadi kan dokter menyebut ketika vaksin ini dimasukkan gitu ya, ini akan menciptakan sistem kekebalan tubuh. Nah sebenarnya berapa lama proses sejak disuntikan vaksin sehingga bisa membentuk sistem kekebalan tubuh secara alami dari vaksin yang sudah disuntikan ke dalam tubuh kita? Apakah setiap orang akan mengalami proses atau durasi yang sama atau akan berbeda-beda tergantung kondisi kesehatan dari orang tersebut nih Dok? Ya, pertanyaan ini sangat baik ya. Jangan sampai hanya tidak mengikuti rangkaian 2 kali. Jadi 2 kali ini minimal, Mas Ma. Jadi harus diberikan minimal dalam interval 2 minggu sesuai dengan penelitian agar mencapai efektivitas yang di atas, ada beberapa trial ya, 50, kalau di Indonesia di atas 65%, hampir 70%. Bahkan ada penelitian di Brazil itu sampai di atas 78% ya. Di Turki bisa 90%. Nah, untuk mencapai angka yang di atas 50% ini atau 65% ini, itu harus 2 vaksin ini harus lengkap. Jangan sampai baru 1 kali itu sudah merasa kebal, tidak. Jadi harus lengkap rangkaian vaksin dengan interval minimal 2 minggu ya, antara penyuntikan pertama dan kedua, dan respon imunnya akan diperiksa biasanya 14 hari atau 2 minggu setelah penyuntikan yang kedua.
Jadi kalau sekarang kita divaksin, 2 minggu lagi suntik lagi, vaksin lagi, ceknya 2 minggu kemudian. Baru kita bisa lihat ini efektif atau tidak. Karena banyak faktor yang memang mempengaruhi faktor efektivitas ini tersebut, vaksin ini. Oke, Dok, kalau secara umum sih Dok, sebenarnya penyakit apa yang bisa dicegah ketika kita melakukan vaksin gitu Dok? Ya, secara umum vaksin itu memang sangat dibutuhkan, apalagi pada kondisi pandemi seperti ini, yaitu pandemi adalah epidemi yang terjadi di seluruh dunia. Karena banyak korbannya. Sebenarnya adalah penyakit-penyakit yang menyebar dengan cepat dan mudah menyebar, sehingga angka kematian menjadi sangat bermakna atau mortalitas. 1% dari 700.000 dan 1% dari 700 kan sangat berbeda. Benar nggak Mas Met? Betul. Karena itulah sebenarnya angka kematian pada coronavirus kan juga ringan, sekitar kurang lebih 3%, 1-3%. Tapi di mana saat terjadi pandemi, di mana apalagi varian yang mutasi baru ya. Betul. Yang varian baru itu sangat lebih menular. Dia tidak lebih mematikan, tapi dia lebih cepat menular dan lebih mudah menular, sehingga korban akan menjadi double, triple dalam 1 atau 2 hari. Sehingga di mana kasus yang akan terpositif menjadi banyak, maka angka 1% pada positif misalnya 700.000 dan 1% dari positif 700 akan menjadi sangat bermakna. Sehingga dengan tidak langsunglah vaksin dikatakan mengurangi angka kematian. Jadi nggak usah takut itu. Oke. Dok, ada juga nih saya pernah baca, katanya kalau ada penyakit yang ada vaksinnya ini berarti penyakit yang fatal gitu. Nah ini kan kalau kita ngomongin COVID kan sebenarnya dia tingkat mortalitasnya tadi hanya 1-3% ya Dok ya, kecil gitu. Kecuali kalau ada komorbid kan seperti itu. Nah ini mungkin berlaku vaksin untuk penyakit-penyakit yang lain atau seperti apa secara umumnya Dok? Ya, seperti dulu yang awal bukan yang fatal, tapi dalam arti jumlah yang sangat mudah menular atau banyak sekali kasusnya. Seperti kasus dulu polio, ya, rabies, di mana begitu ditemukan vaksin angkanya sangat menurun drastis. Karena dengan orang yang terkena jadi sedikit, sehingga angka kematiannya juga atau mortalitasnya juga 1% dari jumlah keseluruhan yang total sedikit, sangat menurun. Nah ini sangat dibutuhkan, walaupun tentu dengan dibutuhkan penelitian yang lebih dan lebih lagi untuk semakin menyempurnakan vaksin ini. Tapi kalau kayak anak-anak nih Dok, maksudnya di luar vaksin COVID-19 itu memang dari kecil itu kan banyak sekali program vaksin atau imunisasi gitu ya Dok. Ini memang menjadi hal yang syarat wajib juga berarti untuk anak-anak mendapatkan vaksin Dok? Tentu saja, vaksin yang sangat menjadi keberhasilan kan juga vaksin cacar ya dan campak. Nah sebelum ditemukan vaksin banyak sekali yang meninggal karena campak atau cacar air ini. Tapi ini juga salah satu model keberhasilan setelah ditemukannya, maka angka infeksinya menjadi sangat menurun ya, dari data-datanya sangat drastis menurun, sehingga yang sekarang sudah hampir jarang yang meninggal karena cacar atau campak. Karena kenapa? Setelah berpuluh-puluh tahun, maka pada akhirnya kan semua orang akan memiliki antibodi setelah vaksin ini. Nah, semua orang akhirnya akan mengalami yang sel memori tadi, dia sudah sistem imunnya sudah punya ingatan, sehingga dia menjadi tidak berat lagi dan tidak terlalu menular lagi, ataupun kalau terjadi infeksinya sangat ringan, sehingga karena semua orang pada akhirnya akan memiliki kekebalan, sehingga sekarang sudah vaksin dan cacar sudah tidak ditakuti. Tapi kalau kita bicara tahun 1950-an saat itu sangat ditakuti karena banyak sekali kematian karena belum ada yang punya antibodi. Yang sekarang kita percepat antibodi semua orang jadi punya, walaupun dengan efektivitas yang tidak 100%, tapi setidaknya menginduksi terjadinya sel memori atau kekebalan ini, walaupun itu mungkin 50, 70, karena banyak sekali faktor ya yang mempengaruhi. Setidaknya nanti semua orang akan memiliki antibodi ini dan nanti akan menjadi semua orang ya seperti kebal. Jadi tidak akan banyak angka kematian yang ditakuti seperti ini lagi. Oke. Berarti ini kan kita belajar dari pengalaman apa yang sudah terjadi gitu ya Dok ya, dimana ketika katakanlah seperti cacar dulu tidak ada vaksinnya, tingkat mortalitasnya tinggi. Terus kemudian ada vaksin, tingkat mortalitasnya bahkan bisa mungkin 0% gitu karena mungkin ini bukan teori, ini sudah terjadi. Betul gitu. Betul, efikasinya bisa sampai 100% kan seperti itu. Nah, ini pun mungkin yang akan terjadi dengan vaksin COVID-19 gitu ya Dok ya, di mana ini mungkin kita akan menjadi
kalau bahasa ya positifnya kita akan menjadi generasi pioneer gitu ya, pilot projectnya kita untuk kemudian generasi yang bersejarah memulai vaksin COVID-19 karena someday mungkin beberapa tahun lagi atau 10 tahun, 20 tahun lagi itu angka mortalitas, tingkat mortalitas dari COVID-19 mungkin bisa sampai 0% gitu karena sudah ada vaksin gitu ya dok ya. Dan berarti ini secara otomatis bisa menurunkan tingkat mortalitas dari COVID-19? Iya, pasti. Oke. Oke, berarti kalau ngomongin tingkat mortalitas yang sekarang kalau orang dengan komorbid dok ini menjadi satu hal yang mungkin menjadi apa ya yang sangat ditakutkan gitu. Lalu apakah kemudian aman orang dengan penyakit komorbid untuk mendapatkan vaksin? Ya, ini kembali lagi kepada penelitian untuk vaksin tersebut. Memang untuk vaksin kita yang untuk Januari ya yang presiden kita sudah suntikan sebagai model yang sangat baik ya sehingga membuat kita percaya dan menunjukkan suatu teladan yang baik. Ini Januari sampai April ini dikhususkan untuk orang yang hanya 18 sampai 59 tahun. Oke. Nah, jadi jenis-jenis vaksin untuk COVID-19 itu juga berbeda. Untuk yang saat ini adalah karena ini adalah virus yang dilemahkan dan penelitiannya memang pada populasi yang 18 sampai 59 tahun dan bukan pada orang yang memiliki komorbid. Jadi sekarang yang menjadi prioritas untuk divaksin adalah penduduk atau masyarakat dengan usia 18 sampai 59 tahun tanpa komorbid. Jadi kalau 60 tahun ke atas bukan yang ini. Mungkin nanti yang periode April berikutnya kita nggak tahu nanti jenis vaksin yang lain nanti kriteria inklusinya apa lagi. Kalau saat ini memang hanya emergency limited setting. Jadi yang prioritas dulu ya 18 sampai 59 tahun dan dia tidak ada komorbid ya dan tidak ada penyakit sistem respon imun yang berlebihan atau kurang respon imun dan sebagainya. Nah itu memang yang dan diutamakan tenaga medis, orang-orang yang banyak berkontak misalnya di pelabuhan atau tenaga orang yang kerja di pelayanan masyarakat pemerintah misalnya ya, atau banyak kontak dengan orang. Kenapa? Karena mereka ini yang sangat beresiko. Sehingga diberikan dulu kekebalan itu ya walaupun range-nya nanti akan bervariasi setidaknya agar tidak terlalu rentan 0%. Jadi kalau tidak vaksin kan sama sekali rentan dan tidak ada pertahanan sama sekali. Apakah lebih baik mana 0% atau 50% kalau kita ambil angka terendah dari penelitian Sinovac CoronaVac ini. Memang vaksin yang karena ini kan base-nya adalah virus yang di dasarnya adalah virus yang melemahkan. Emang vaksin satu lagi yang dasarnya adalah materi genetik ya atau mRNA vaksin itu lebih efektif di atas 90% konsisten bisa mencapai 94% yang sudah disuntikan oleh Presiden Joe Biden ya. Nah, tapi itu membutuhkan penyimpanan minus 70 derajat. 70 ya. Nah, sedangkan yang sekarang CoronaVac itu 2 sampai 8 derajat. Jadi kulkas biasa bisa sehingga untuk distribusi ke pedalaman ya mungkin daerah-daerah kita itu lebih secara teknik lebih memungkinkan. Nah itu dia, ini mungkin edukasi yang harus ditanamkan ke masyarakat kenapa akhirnya kita mengambil beberapa vaksin yang mungkin tingkat penyimpanannya hanya 2-8 derajat, tidak harus minus 70 derajat karena kita juga bergantung kondisi infrastruktur kita gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, jangan takut divaksin. Ini menjadi satu hal edukasi yang sangat penting, apalagi program vaksin COVID-19 ini sudah dimulai dari tanggal 13 Januari 2021. Kita harus mendapatkan edukasi dari sumber yang terpercaya, dari ahlinya, dari pakarnya. Salah satunya adalah dari tenaga medis dan hari ini masih bersama dengan Dr. Anissa Maloveni, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital Cibubur. Dok, kita lanjut lagi dok. Sebenarnya kalau kita ngomongin, tadi kan sempat sebelum break kita ngomongin orang dengan komorbid kan, seperti itu dok. Nah sebenarnya kriteria seperti apa aja sih dok yang untuk sekarang ini mungkin belum masuk hitungan untuk prioritas divaksin gitu dok? Apakah kemudian orang dengan komorbid atau kemudian saya juga pernah baca kayaknya orang yang hamil atau gimana gitu dok? Maksudnya beberapa kategori yang belum
boleh atau belum diprioritaskan selama program vaksin ini sendiri yang seperti apa itu, Dok? Ya, terima kasih Mas. Jadi untuk pemberian vaksin saat ini bulan Januari yang dimulai dari 11 Januari sampai April, ya digunakannya kita menggunakan Sinovac ya. Jadi ini vaksin produksi dari China ya, atau Coronavac ya, namanya Coronavac. Ini penelitiannya pada populasi 18 sampai 59 tahun tanpa komorbid, ya. Sehingga yang kita saat ini masuk kriteria inklusi atau divaksin Januari 11 sampai April ini adalah orang atau masyarakat yang usia 18 sampai 59 tahun tanpa komorbid ya dan belum pernah terdiagnosis COVID-19. Jadi untuk orang-orang yang usia 60 tahun ke atas atau memiliki penyakit komorbid seperti diabetes, penyakit jantung, darah tinggi, gagal ginjal, lupus dan sebagainya, tunggu sampai ada kriteria berikutnya bulan April. Mungkin jenis vaksinnya juga berbeda, penelitian berbeda. Karena penelitian 1 bulan saja sudah berbeda, Mas Matt. Ya, penelitian vaksin itu dilakukan masih terus dari bulan Coronavac ini mulai diteliti Januari 2020 dan digunakan Januari 2021. Bayangkan, 1 tahun sudah bisa, ya. Dan memang ini melalui fase-fase 1, 2, 3 dan selanjutnya ada post marketing surveillance juga. Jadi walaupun sudah digunakan masih terus dilihat efek sampingnya bagaimana, ya. Dan memang dari fase 1, 2, 3 ini yang aman, tidak ada efek samping yang ringan, yang hanya ringan, tidak ada yang sedang berat atau mengakibatkan ancaman. Nah, oke. Itu yang menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat secara luas adalah kalau ngomongin vaksin itu ngomongin tentang efek samping gitu. Nah, ini kemudian harus diedukasi dengan baik. Nanti mungkin kita akan bahas tentang efek samping, tapi kita akan bacakan DM Instagram dulu ya, Dok ya, dari pemirsa Dae TV yang menyaksikan program kita pagi hari ini. Saya akan bacakan ini dari @indah. Dok, ada persiapan khusus tidak sebelum divaksin dan kondisi harus seperti apa? Nah, ini pertanyaan lumayan simpel, tapi kemudian ini menjadi edukasi yang penting juga nih, Dok. Sebelum divaksin ini ada persiapan khusus nggak dan kondisi tubuh harus yang seperti apa nih? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sama seperti vaksin-vaksin jenis apapun secara umum, karena vaksin diberikan untuk meningkatkan atau memicu timbulnya sistem imun kita dan setelah itu ada ingatan atau sel memori, maka kita harus mengkondisikan untuk sistem imun kita dalam kondisi yang optimal, beristirahat cukup. Tentu saja dalam tidak keadaan sakit, tidak ada demam atau sedang flu atau pilek apapun, ya kondisi sebaiknya. Walaupun tidak kontraindikasi absolut masih boleh, cuman sebaiknya istirahat cukup, minum air putih yang cukup, ya dan tidak dalam kondisi sakit. Itu saja sih. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Indah juga gitu ya. Kita lanjut lagi, Dok. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang vaksin, tadi sudah disebutkan di awal, itu tentang efek samping. Nah, apakah kemudian setiap vaksin, terutama COVID-19 ini ada efek sampingnya? Toh kalaupun efek samping ini dikatakan ringan atau sedang atau berat gitu, Dok. Karena ini menjadi penting juga untuk kemudian masyarakat mau divaksin gitu, Dok. Ya, ada yang kita sebut sebagai efek samping ringan yang kadang-kadang timbul, itu adalah nyeri pada tempat penyuntikan atau mungkin ada kemerahan ya. Kemudian ada sedikit demam, itu yang hanya ringan, tidak lebih dari 1-2 hari ya. Dan atau hanya rasa nyeri-nyeri atau ngilu-ngilu di tubuh. Hal ini ada dan persentasenya tidak banyak, namun juga tidak berbahaya yang kita sebut sebagai efek samping minor atau ringan. Jika hal ini terjadi, biasanya akan diberikan obat anti demam atau anti nyeri, ya analgesik ringan, dan gejala akan hilang. Tidak diberi obat pun juga bisa hilang, ya hilang dengan sendirinya dan tidak ada efek selanjutnya, efek lanjutannya tidak ada. Kemudian ada juga yang disebut adalah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini secara umum imunisasi apapun bisa ya. Nah ini juga akan dilihat apakah ada demam, kalau mungkin sebelumnya pada vaksin-vaksin yang lain ada kejang ya. Kenapa? Karena memang vaksin itu kan ada zat pembawanya tadi ya, atau ada kita sebut timerosal. Sebelumnya itu adalah zat
pengawet untuk anti mikroba juga ya. Yang mungkin beberapa orang ada alergi, tapi angka kejadiannya sangat kecil ya. Untuk alergi anafilaksis juga bisa terjadi, tapi mungkin 1 banding 100.000 orang atau 1 juta orang hanya satu ya. Hal-hal seperti ini memang kan diobservasi. Jadi pasca penyuntikan apapun, alergi tidak bisa diprediksi. Jangankan vaksin, kadang-kadang pasta gigi, lipstik aja bisa mengakibatkan alergi. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini ya suatu resiko yang memang harus diobservasi dan diedukasi sehingga pasiennya dapat kembali ke rumah sakit dan diberikan obat sehingga bisa ditangani. Jadi ini kejadian seperti yang ya luar biasa lah, hanya sangat sedikit, insidental. Oke, kalau kita lihat kemarin waktu vaksinasi pertama Presiden ini kan ada waktu observasi 30 menit setelah disuntikan. Ini menjadi apa dok? Maksudnya waktu apa hingga akhirnya diberikan waktu 30 menit? Ya, kalau hanya 30 menit, mungkin yang mau dilihat hanya alergi yang fatal itu. Yang fatal kan anafilaksis, yang kejadiannya mungkin hanya 1/100.000 atau per 1 juta ya. Yaitu adalah apa itu anafilaksis, kejadian alergi yang sangat hebat, yang tipe cepat ya, pasiennya bisa atau yang habis disuntikan vaksin bisa langsung pingsan ya. Nah, itu biasanya memang paling sering terjadi pada 30 menit awal. Tapi bisa terjadi juga pada 2 jam sampai 6 jam. Jadi memang observasi tetap dibutuhkan. Jika ada keluhan, pergilah ke pusat kesehatan terdekat. Oke, dok, ini yang menjadi sangat viral di media sosial ini dok, kemarin Bupati Sleman setelah disuntik vaksin ini terus kemudian terinfeksi COVID-19. Apakah kemudian banyak yang mempertanyakan adanya vaksin, tapi apakah kemudian ini ada kemungkinan bahwasanya Bupati Sleman ini lebih dahulu terinfeksi COVID-19 baru kemudian vaksin hingga akhirnya statusnya positif COVID atau seperti apa nih dok? Iya, ada beberapa kemungkinan. Pertama, prinsipnya dulu. Vaksin itu bukan berarti tidak bisa terkena. Memang mengurangi kemungkinan terjadinya. Karena kan tidak semua orang yang terinfeksi akan mengalami penyakit. Jadi kalaupun dia terinfeksi, dia bisa tidak bergejala. Nah, kalau dia sudah divaksin juga, dia bisa sudah ada kekebalan kan dia bisa tidak bergejala. Atau kalaupun dia terkena gejala ringan, vaksin ini melindungi tidak terjadi infeksi menjadi berat. Jadi vaksin itu sebenarnya bukannya sama sekali pasti kalau udah divaksin tidak akan terkena COVID-19, tidak. Tapi kalau mengurangi iya, karena sistem imunnya akan lebih kuat. Mengurangi untuk terinfeksi, mengurangi untuk gejala ya. Tapi kalaupun dia terkena, jadi masih bisa terkena nih. Kalau terkena, dia efektif melindungi kalau untuk vaksin CoronaVac kan 50 sampai, atau kita ambil angka 65-70%. Dia efektif 70% atau maksimal 91% tidak membuat berat atau menjadi meninggal. Gitu. Sehingga dia masih bisa mungkin terkena, tapi tidak berat. Memang vaksin prinsipnya adalah nomor 1 untuk membuat penyakit tersebut kalau kita terkena tidak menjadi berat karena kita udah punya sel memori sebelumnya kan, sehingga sistem imun kita udah canggih nih, udah cepat bisa bereaksi dengan lebih cepat dan lebih spesifik sehingga tidak menjadi berat. Kenapa ditakutkan oleh orang? Kan takutnya karena berat dan meninggal. Seperti itu. Nah, itu satu. Faktor kedua, jadi satu memang masih bisa mungkin terkena biarpun vaksinnya efektif tapi kan tidak akan menjadi berat. Faktor kedua, saat terjadinya itu mungkin pada masa inkubasi masih bisa dan ingat tadi bahwa akan memproteksi kita yang sekitar 65-70% tadi 2 minggu setelah vaksin yang kedua. Jadi 1 bulan setelah vaksin yang pertama. Nah, itu baru kalau dicek darah kita baru mengandung antibodi atau kekebalan yang melindungi kita dari COVID-19 yang sedang berat. Jadi 2 minggu dari vaksin yang kedua, vaksin yang terakhir. Itu baru kadarnya mencukupi. Jadi belum mencapai kadar itu ya masih bisa terkena, walaupun memang jangan khawatir. Sebenarnya kan tanpa vaksin pun 80% infeksi COVID-19 itu hanya ringan. Dan 80% yang ringan itu juga hanya 1/3 dari yang terinfeksi yang benar menjadi penyakit karena kan sisanya adalah tidak bergejala dan tidak semua orang terinfeksi akan menjadi sakit.
Oke, berarti memang edukasi yang sangat penting, jangan kemudian menyalahkan tuh kan vaksinnya, seperti itu ya dok ya. Kita harus mendapatkan edukasi yang benar-benar dengan ilmu yang benar gitu ya dok ya. Oke, nanti di segmen terakhir dok kita akan membahas beberapa tips yang mungkin kita bisa lakukan untuk mencegah tertular penyakit yang menular, salah satunya adalah COVID gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau di Instagram kami di @bincangsatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, jangan takut divaksin. Ini tadi selama break juga saya terus curhat gitu ya, ngobrol sama Dr. Anissa bagaimana kemudian tentang program vaksin dari pemerintah yang sangat luar biasa, manfaatnya sekali untuk kita ya. Masih bersama dengan Dr. Anissa Maloveni SPPD, spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital Cibubur. Dok, ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan seputar vaksin yang harus dibedah untuk mengedukasi masyarakat karena waktu juga harus membatasi kita. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan tindakan preventif sebelum akhirnya mendapatkan vaksin dari pemerintah, sembari juga menerapkan protokol kesehatan gitu ya dok ya. Yang pertama adalah untuk menghindari penyakit menular, yang pertama adalah jaga daya tahan tubuh. Ini menjadi penting juga dok, selain kemudian divaksin, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita, kekebalan tubuh kita supaya tidak terpapar COVID-19 dok? Ya benar sekali Mas Ken, nomor satu adalah untuk secara umum kita harus meningkatkan daya tahan atau sistem imun kita ya. Tentu saja dengan berolahraga, diet yang seimbang ya, lebih banyak protein dan sayur-sayuran, buah-buahan, mengurangi karbohidrat, terutama karbohidrat yang sederhana. Karbohidrat sederhana merupakan gula seperti tepung, makanan manis-manis ya, itu yang meningkatkan kadar gula kita, dan itu adalah merupakan toksik atau tidak baik untuk sistem respon imun kita ya, yang kita sebut sebagai glucose toxicity. Jadi kalau mau karbohidrat, pilihlah karbohidrat yang kompleks ya, seperti gandum-ganduman atau karbohidrat yang pada vegetable juga ada pada sayuran, misalnya pada brokoli, labu ya. Pilihlah yang alami seperti itu. Itu untuk diet. Tentu saja untuk meningkatkan respon imun kita perlu berolahraga teratur. Rekomendasinya adalah minimal 40 sampai 45 menit, minimal 4 kali per minggu. Olahraganya juga harus yang bukan jalan santai ya, yang memiliki kriteria isometrik dan dia berulang, jadi seperti aerobik atau lari atau berenang atau apapun ya. Treadmill. Kemudian kita harus selalu positive thinking ya, karena kalau kita positive thinking maka sistem respon imun kita juga akan baik ya, karena kalau kita stres akan mengeluarkan hormon-hormon yang hormon misalnya adrenalin yang akan menurunkan sistem imun kita. Jadi nggak boleh stres Mas, selalu happy. Oh gitu, malah nggak boleh stres ya, harus happy terus gitu ya. Banyak juga terjadi karena banyak perubahan pola kehidupan, faktor stres dan work from home ya, banyak pola tidur yang terganggu ya, sehingga pola tidur ini juga harus cukup, kita tidur minimal 7-9 jam ya, itu juga tidur malam tidak bisa digantikan kualitasnya dengan tidur siang ya. Kemudian air putih yang cukup ya, 1,5 sampai 2,5 liter, dan tentu saja kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Nah itu dia, protokol kesehatan, menjaga kesehatan atau kebersihan diri atau tubuh kita gitu ya dok ya. Karena ini bisa menciptakan sistem kekebalan tubuh juga. Nah sebenarnya efektivitas sistem kekebalan tubuh yang diciptakan dari menjaga daya tahan tubuh, makan yang bergizi, olahraga, tidur yang cukup, segala macam itu dok sebenarnya juga bisa meminimalkan risiko terjadinya atau terpapar COVID-19 sama efektifnya dengan vaksin atau enggak sebenarnya dok? Prinsipnya berbeda. Kalau untuk meningkatkan respon imun, memang secara keseluruhan respon imun kita akan lebih kuat ya. Yang tadi yang saya kemukakan tadi, tapi tapi tidak spesifik. Kalau vaksin kan spesifik sel memori, karena vaksin dibentuk dari, kalau yang vaksin CoronaVac ini adalah dari protein yang virus yang diaktifasi ya, atau dia ada tapi dia tidak bisa bereplikasi, tidak bisa menginfeksi sel ya. Nah, sehingga itu spesifik, sehingga antibodi yang atau kekebalan tubuh humoral yang diinduksi atau diproduksi itu khusus untuk jenis virus COVID-19 tersebut. Oke dok, terakhir dok. Jadi lebih efektif lah. Oke, terakhir dok, ini yang sangat penting untuk mengedukasi masyarakat. Apa jadinya kalau orang tidak mau divaksin, rugi untuk dirinya sendiri dan untuk lingkungan atau masyarakat sekitar dok?
harus tahu dulu alasannya apa. Jika memang alasannya tidak, kadang-kadang sekarang banyak yang tidak tahu bahwa memang dia tidak masuk kriteria inklusi. Kalau memang alasannya karena usianya di atas 60 atau ada komorbid, memang tidak indikasi untuk saat ini. Jadi banyak yang salah paham. Bukan nggak mau, memang tidak indikasi untuk saat ini. Tapi kalau saya yakin kalau memang dia masuk kriteria 18 sampai 59 tahun, kemudian memang beresiko karena pekerjaannya mewajibkan dia memang harus kontak dengan orang banyak, dan tidak ada kontraindikasi penyakit misalnya gangguan sistem imun dan sebagainya, dan kita berikan edukasi yang seperti ini yang benar, saya yakin bahwa orang tersebut akan mau meningkatkan sistem imunnya menjadi kebal atau setidaknya memiliki sel memori minimal 50-70%. Lebih baik daripada tidak terlindungi sama sekali. Pasti mau, cuma hanya banyak ketidaktahuan atau kesalahpahaman saja, Mas. Oke, nah akhirnya ketika semua orang, berapa persen minimal orang yang sudah divaksin hingga akhirnya bisa membentuk kekebalan tubuh secara masif ini, Dok? Ya itu tadi angkanya, karena kan faktornya banyak ya. Satu genetik, kedua karena sistem imun orang itu sangat dipengaruhi orang dari sistem genetiknya juga, cara dia membentuk sistem imun, kemudian usia dia, usia juga berbeda, ada suatu penyakit, misalnya dia obesitas atau tidak aja itu sudah berbeda sistem imunnya, kemudian kesehatannya itu sangat banyak ditentukan, jadi tiap orang berbeda. Tapi dari range penelitian itu minimal angka terendahnya 50% yang di Brazil, angka tertingginya di Turki 91%, di Indonesia efektivitasnya 65-70%. Saya rasa it's good enough ya untuk vaksin yang hanya diproduksi 1 tahun dan memang terbukti aman dan efektivitasnya sekitar 60-70%, it's better daripada kita nggak ada kekebalan sama sekali. Mari kita dukung program pemerintah untuk segera membebaskan Indonesia dari pandemi COVID-19 gitu ya, Dok ya. Kita kooperatif, kita ikut program vaksin pemerintah. Baik, terima kasih Dr. Anissa. Pagi hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semoga Indonesia segera terbebas dari pandemi dan kita sehat-sehat terus. Terima kasih, Dok. Selamat pagi, sehat-sehat terus. Assalamualaikum. Ya, baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.